dalam hati saja. Sedang Kayak pinjam kipasnya. jangan kipas. Nggak setia. Kita akan mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu di sini. Oke. Dari kakak, nanti kakak perkenalkan diri, nama, terus hobi, terus nanti kakak bilang di samping saya ada. Nanti sini lagi habis itu perkenalkan diri, nama, hobi, terus apa mau tidak duduk baru kita bilang lagi di samping saya ada. Atau nanti ini ya. Kak, ini kak begini. Oh, Ini menawarkan gitu. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama kakak dengan Nurfadila Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako tahun 2023. Di samping saya ada Saya sudah dia kelas 9 Kak. Saya samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Rizka Meli Ramadhani, hobi saya menggambar, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhaida Frilia. Hobi saya pergi main kora-kora di pesantren. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Frilia. Hobi saya main sampai samping Saya samping saya dia. Perkenalkan, nama saya Tantrum. Perkenalkan, nama saya Nadia. Samping saya ada Zura. Perkenalkan, saya Beberapa Zura. Banten. Samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Tiara Malaysia, hobi saya dengan Perkenalkan, nama saya Dina Farah, hobi saya menjadi CS. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, boleh kipasnya taruh di bawah. Oke, sebelum kita mulai, kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu bimbingan dan konseling? Atau layanan bimbingan kelompok? Bimbing. Kenapa? Ya. Bimbingan dan konseling itu merupakan proses pemberian layanan kepada kamu untuk memberikan kamu materi atau pemahaman baru untuk mengembangkan atau meningkatkan pemahaman terkait apa saja yang akan diberikan. Nah, kalau dalam hal ini kakak akan bahas soal kecerdasan emosional. Terus dalam bimbingan konseling itu ada layanan namanya bimbingan kelompok yang hari ini sedang kita laksanakan. Bimbingan kelompok itu proses pemberian layanan yang dilakukan dalam kelas kecil 8 sampai 12 orang. Kan kemarin kalau klasikal kita di dalam kelas, kalau bimbingan kelompok ini kita cuma berlakukan bahkan diskusi. Terus di dalam bimbingan kelompok itu ada asas. Asasnya itu asas kenormatifan, di mana kakak mau layanan ini berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya, angkat tangan atau tidak perlu mengelak. Misalnya temannya mau bicara, jangan bicara. Nanti setelah temannya mulai bicara baru dia bicara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan diserahkan. Oke, kalau di dalam bimbingan konseling itu juga ada kontrak waktu. Di sini satu kali pertemuan kita akan melaksanakan 40 menit layanan. Kan kemarin sudah kita laksanakan sebelumnya tentang kecerdasan emosional dengan materinya tentang asas dan pengertian. Kita mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Oke, jadi sini sudah siap semuanya untuk melaksanakan layanan. Oke, kalau itu kakak mau tuh siapa kamu aktif untuk berdiskusi dan bertanya kalau misalnya ada yang tidak kamu pahami di sini ya. Nanti setelah kakak kasih materi, kakak akan kasih putar video. Nanti videonya itu terkait kasus mengenai kecerdasan emosional. Dan kakak mau kamu satu-satu kasih pendapat soal video yang sudah dipertontonkan. Oke, kita mulai saja. Ada yang tahu apa itu kecerdasan emosional? Apa yang ingat apa yang sudah kita lakukan dengan kecerdasan emosional kemarin?
dengan bagaimana mengungkapkannya. Misalnya kamu emosi, bagaimana cara mengungkapkan emosi itu dengan baik dan benar. Melalui pengenalan emosi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Terus bagaimana mengelolanya, bagaimana motivasi diri, mengenali orang lain, orang lain seperti yang dibilang tadi. Terus bagaimana membina hubungan antara teman dan dengan orang lain. Terus dalam kecerdasan emosional itu ada beberapa aspek seperti yang dibilang. Pertama kan pengenalan diri. Untuk kamu bisa dapat kecerdasan emosional yang tinggi, kamu harus tahu dengan dirinya kamu sendiri. Apa emosinya kamu, apa yang kamu rasakan saat itu, apa yang kamu pikirkan pada situasi seperti itu. Terus setelah kamu tahu apa yang kamu mau, apa perasaannya kamu saat itu, bagaimana caranya kamu mengelola emosi yang saat itu muncul. Misalnya kalau ada temannya kamu bakal kata-katain jelek kamu, berarti emosi yang muncul apa? Marah. Yang lain? Emosi emosi yang muncul kalau teman-temannya ada bakal kata-katain kamu di depan itu apa? Emosi yang timbul dari kamu? Teror. Nah, kalau emosi itu timbul, apa yang harus kamu lakukan? Dikelola dengan baik. Seperti dia bilang tadi, dibilang kamu kalau misalnya marah tuh sabar dulu, tenang dulu, pikirkan baik-baik situasinya seperti apa. Itu seperti kalau waktu pun begitu, kecerdasan emosinya tinggi atau rendah? Tinggi. Emosinya tinggi, kecerdasannya kecerdasan emosi ya, bukan kognitif, bukan pintar tidak ya, pengendalian diri emosinya. Nah kalau gitu kan tadi kalau misalnya kamu marah, kamu sabar dulu toh, assess, nilai dulu situasinya seperti apa. Kamu bisa langsung marah tidak, atau kamu bisa langsung kamu pukul kan di situasi tersebut. Jadi kamu harus tahu dulu bagaimana cara mengelola emosi yang timbul. Okay. Terus kalau sudah ada emosi apa? Kalau misalnya kamu punya emosi bahagia, gembira, jadi kamu bisa memotivasi diri sendiri. Biasanya kamu kalau memotivasi diri sendiri itu seperti apa? Bagaimana cara kamu memotivasi diri sendiri? Mau lebih baik dari diri aku. Saya bersyukur. Iya, artinya Sesuai dengan keadaan yang ada. bersyukur. Gimana cara memotivasi diri sendiri? Jalan-jalan keluar. Jadi meningkatkan tingkatkan moodnya. Terus bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Tidur. Kalau ini bagaimana cara tingkatkan motivasi diri sendiri? Kenapa begitu? Bagaimana caranya dengan naik motivasi? Sudah ada yang curhat sama Allah, Masya Allah. Orang kalau punya emosi kecerdasan emosinya tinggi, dia tahu bagaimana harus memotivasi diri sendiri. Kayak kalau misalnya dia sementara down, tapi ada yang harus dia bikin, dia langsung kayak bisa ini harus dikerjakan. Dia tahu kalau memang itu harus yang dibikin, dia jadi bisa meskipun sementara down ya dia bisa memotivasi diri untuk tetap bekerjakan. Terus setelah memotivasi diri sendiri itu ada kemampuan empati. Apa ada yang ingat apa yang sudah kita bahas soal empati kemarin? Oh, itu amat kok.
situasi. Nah, peka terhadap teman, peka terhadap situasi. Perasaan. Nah, empat itu boleh kepada teman. Kalau misalnya ada temannya kamu yang kamu lihat sementara bad mood, kamu kiri, kenapa tanya? Bapak bebek sekali ini, tidak bisa dikurai. Kayak itu bebek jadi. Lo bisa tidak dia? Ya, nih bebek. Tidak ada. Terus temannya kalau misalnya kita lihat tapi yang kambing ya. Iya, kita tahu tidak marah. Cuma tidak marah. Nggak bisa dikurai. Sendiri moodnya. Kalau dia satu sendiri. Dia mungkin menenangkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia aktif, ada. Kayak semua orang. Itu berarti kamu karena dia tidak mau diganggu ketika dia mau kan. Itu berarti kamu ada empatinya juga kepada kita meskipun kamu tidak ganggu dia. Kamu biarkan saja dia tahu. Biar di kelas kalau dia aktif itu yang membuat semua. Berarti bednya 60%, salahnya 20%. Oke. Hasil dari empati, hasil dari kamu bisa mengenali orang lain itu apa? Apa yang dapat ditingkatkan ketika kamu berhasil mengenali atau peduli sama orang lain? Tubuh? Bukan apa? Itu wajar. Hubungan antar teman. Kalau misalnya kamu sudah empati, kamu sudah sadar bagaimana situasinya dan kamu ikuti apa namanya, berarti kamu sudah mampu meningkatkan keterampilan berhubungan dengan sesama. Nah, oke. Lagi. Oke, dari penjelasannya tadi, apa yang kalian dapat dari apa yang bisa kalian tangkap kalau orang itu punya kecerdasan emosional yang tinggi? Apa yang kamu lihat kalau misalnya orang itu kecerdasan emosionalnya ini tingginya nggak tinggi? Apa yang kamu lihat dari orang itu? Kenapa? Kalau menurut Goldman, orang yang cerdas secara emosi itu tidak mau. Kalau kita lanjutkan, kalau menurut Goldman, orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu dia mampu mengontrol emosinya seperti yang dibilang Anda tadi. Dia tahu bagaimana tidak memperlihatkan orang mukanya kalau kita marah, dia tidak memperlihatkan betul saja kalau marah. Terus dia tahu bagaimana caranya kalau misalnya dia sedang marah, dia tahu bagaimana cara mengeluarkan kata-kata yang benar meskipun dia sedang marah. Dia tidak pakai anjing, dia tidak pakai babi. Dia tahu dia tinggal bilang saya marah, saya tidak suka dibikinikan, saya tidak mau kamu ganggu. Itu lebih baik penyampaiannya seperti itu, langsung ditekan situ daripada dia marah-marah, dia hina lagi orang lain bisa menyebabkan dia jadi ada konflik, jadi dia terhindar dari permasalahan konflik yang akan muncul. Terus dia bisa memotivasi dirinya sendiri seperti yang bilang tadi, kalau misalnya kecerdasan emosionalnya tinggi, dia tahu bagaimana cara memotivasi dirinya sendiri. Terus dia tahu seperti yang sudah kamu bilang tadi, dia peka sama orang lain, dia peduli. Kalau misalnya
orang yang peduli sama orang lain itu berarti kecerdasan emosionalnya tinggi. Dan dia punya, biasanya kalau orang kecerdasan emosional ini tinggi itu punya banyak teman. Dan dia tahu bagaimana harus berbaur dan bagaimana harus memperlakukan temannya. Seperti itu. Nah, di sini kakak mau putarkan satu video. Sampai supir begitu saja begitu. Itu tadi contohnya. Oh iya. Oh begitu. Kan kadang-kadang itu bapaknya. Ini apa ya? Kalau ini bisa bukan? Coba deh. Oke, perhatikan semua. Coba dia pas. Gelap atau Ya. Wah, sekarang disuruh. Bos. nanti kakak putarkan video ketika kamu satu-satu memberikan pendapat soal video yang Ada, kau kira cuma kamu yang senang, amin. Tidak. Itu gimana sih? Masa pusing lagi banyak kan bisa? Sini. Pusing aja. Sini. Ya. Tapi mana bapak ini? Mata kalau mana? Lihat dia mau jalan. Kok malah lihat jalan terus pak? Gue di kanan ya, tapi mau lihat pinggir. Udah. Kok malah pada ribut di jalan sih? Apa lu lihat dia? Udah, ya jalan. Mau nanya, arah lu kemana ya? Lah, masa jomblo aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu, mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal. Gimana akal bang? Kalau abang tahu nggak mungkin aja aneh. Lah, ini mana marah sih? Ini bilang nggak marah, itu orang yang beli. Lah, kalau kita ngomong, kita perlu kilometer lagi. Tapi bang. Gak tahu. Kenapa? Yuk kita ngopi dulu. Boleh. Bang, kopi. Kamu pernah dengar cerita tentang orang yang mati hidupnya gaji? Bego banget tuh lah. Gimana ceritanya? Kalau yang lagi jalan, nggak sengaja dibunuhkan atau merasa disakiti, kalau itu mau gaji yang malah karena merasa sudah mau kalah dengan tenaga yang besar, bulan itu lagi orang lain. Jadi kalau itu mati karena orang sendiri. Dan kalau di saat kita marah, rasa memperlakukan orang. Rasa rasional kita tidak karena kita tidak. Oke.
Oh iya, saya tahu. Oke, dari video tadi, apa yang bisa kamu tangkap dari tadi Nadia tuh? Kamu bilang apa? Apa yang bisa kamu tangkap dari video ini? Kalau kamu baca dengan bagaimana emosinya dia, emosinya dia. Tapi tunggu dulu. Ini kita belajar dari Anda, dari Anda. Ya ada Dulu video pernah jangan menyelesaikan masalah dengan emosi, ya betul sekali. Lanjut, Aida. Dia pendapat saya ketika dalam situasi yang dirasakan temanmu, contohnya untuk orang tadi dia sebentar marah-marah baru temannya dia ceritakan tentang pikiran dan berpikir ketika sudah melakukan relasi sendiri ya kita Ya berarti oke, apa? Lanjut. Dia lagi. Apa yang bisa kamu dapat dari ini tadi? Apa yang dia lakukan? Si yang baju merah ini apa dia lakukan? Apa yang seharusnya dia tidak lakukan? dengan marah-marah dia menyalahkan orang terus Orang lain terus. emosi dia berbicara dengan hati dan terlalu emosi mungkin dia sedang tidak mau atau dia tidak malas untuk temannya itu pada dia masalahnya teman Ya. jangan serius Nah, jangan melampiaskan emosi ke orang lain. Kalau misalnya kamu kaitkan dengan apa yang sudah Karena emosi kita yang menyebabkan kita yang gara-gara terlalu emosi. Oke, baik sekali. Yang lain masih ada? Ya, sebelum bicara ya betul. Jadi supaya orang lain tidak tidak marah juga. Kalau misalnya kamu kaitkan dengan apa yang sudah kakak jelaskan tadi soal bagaimana mengelola emosi, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengatur hubungan dengan teman. Apa ada yang bisa kamu tangkap dari video ini? Iya kan, dan dia tidak peka. Kamu tadi lihat kan yang baju merah itu sensi. Apa-apa kalau orang tanya, orang lewat, dia singgung, dia salahkan. Dia tidak merasa dirinya salah kan di situ. Dia merasa dirinya selalu benar. Nanti ketika temannya yang satu menjelaskan dengan anak lagi seperti yang Aida bilang, ular yang melilit gergaji, dia baru menyadari kalau misalnya apa yang dia bikin itu sebenarnya salah. Seperti itu yang kakak harap. Kalau misalnya dia itu kecerdasan emosionalnya tinggi atau rendah, yang diperlihatkan tadi yang baju merah. Kecerdasan emosi rendah. Kalau misalnya kecerdasan emosional kamu rendah seperti yang tadi, kalau ada apa-apa meledak, ada apa-apa selalu sensi ke orang, selalu menyalahkan orang lain pasti akan tidak suka dengan kita, marah juga dengan kita, akan ada masalah dengan orang lain karena hal seperti itu. Jadi ketika kamu merasa tidak enak, dia tidak paham dengan perasaannya sendiri karena pas belajar tadi tuh saya tidak tahu saya marah kan dia tidak paham dia marah. Ketika kamu sadar kamu marah, seperti bilang sabar, pikir lagi baik-baik apa yang harus kamu ucapkan. Jadi supaya tidak membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Oke, kalau gitu kita lanjut. Hari ini kakak masih mau kasih games. Kita sebelum itu kita bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2. Tapi kayaknya kita boleh ditukar dengan ada. kamu orang bisa semua. Sempit itu. Sudah. Kalau gitu kakak jelaskan untuk gamesnya bagaimana. Kita tidak anti
Oke, kakak jelaskan terlebih dahulu soal mainnya. Ini namanya kecerdasan emosional tinggi atau rendah. Nanti kakak bacakan soal, ada 10 soal di sini. Terus kamu nanti kamu berdiri di atas karton berempat. Tidak boleh ada yang keluar kakinya dari karton. Kalau keluar, kalah. Terus kakak akan bacakan nanti soal ceritanya. Terus nanti satu orang dari kelompok jawab pertanyaannya. Yang paling cepat yang kakak kasih. Nanti kamu jawab pertanyaan. Terus nanti kamu jawab. Ini kecerdasan emosionalnya tinggi atau rendah. Terus kamu jelaskan alasannya. Kalau misalnya salah atau kamu lambat menjawab, kakak Robert dia punya kertas. Jadi nanti makin kecil wilayah kamu berdiri di situ. Nanti yang bisa menjawab benar kakak kasih kertas ini. Ini isinya ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosional, entah tinggi atau rendah. Yang terus nanti kalau ada nanti kalau sudah kamu dapat, kamu tempel di sini. Setelah games, nanti kamu kumpulkan dulu ciri-cirinya, terus kamu tempel di sini. Oke. Yang paling banyak punya kecerdasan emosi tinggi yang menang, sama yang terakhir jatuh dari kapalnya yang menang. Oke? Terakhir jatuh. Yang bertahan, yang sudah tahan. Oke, kalau begitu kita tangan ke situ. Tidak boleh kakinya menyentuh lantai. Sudah? Kakinya menyentuh lantai. Oke, semua sudah di posisi. Tugas yang Anissa kerjakan berkali-kali ditolak oleh gurunya. Namun ia tetap berusaha hingga akhirnya tugas tersebut diterima. Oke, Aida. Apa dijawab? Kecerdasan emosional tinggi atau rendah? Tinggi. Rendah. Alasannya kenapa ya? Karena dia Sanjo. tidak gampang menyerah, tidak mudah emosian. Tak sampai saja dulu orang. Atau semuanya satu kelompok baru jawab. Oke, tidak mudah emosian dan dia tidak gampang. Dia tidak mudah emosian dan dia tidak gampang. Yang bertemu apa ya? Keluar kaki ya. Yang oke, pertanyaan. Yang apa ya? Pertanyaan selanjutnya. Angkat tangan kau, lihat juga sini kan nggak bisa bertahan. Kamu angkat tangan ya, bisa bertahan. Please. Lydia memahami bahwa temannya sedang bad mood dan dia mencoba untuk mendengarkan dan menghibur temannya. Saya. Ya. Kamu ya. Apa kak? Apa kak? Tidak boleh makan gitu. Apa kak? Kecerdasan emosional tinggi atau rendah? Tinggi. Alasannya? Kemudian apa? Tidak. Kakimu kena lantai, Surah. Tidak. Tadi apa tadi? Kau lihat Jawab. jawab. Baca ulang. Dia memahami bahwa temannya sedang bad mood dan dia mencoba untuk mendengarkan dan menghibur. Bisa dilempar saja dulu ya. Kalau dilempar nanti kamu sayang. Nah, apa tadi? Hitung kan, hitung. Hitung pakai detik. 5 detik. Apa? Emosi tinggi atau rendah? Rendah. Kenapa? Karena dia membujuk temannya. Kenapa rendah? Tinggi. Tinggi. Apa alasannya ini? Alasannya kenapa dia tinggi? Karena dia membujuk temannya, sedangkan temannya tidak menghiraukan pembujukannya. Bahasa apa ya? Kata lainnya apa? Harus dia kasih masuk kak. Karena Zura tadi, Zura juga. Boleh videonya kalikinya Zura tadi. Sebaik jalan. Kata lainnya tadi apa yang sudah saya jelaskan? Empati. Oke, pilih. Nanti. Bujak saya. Baik hati. Bujak saya.
Gampang emosian. gampang emosian, Memperbanyak masalah. memperpanjang masalah. Oke, baik sekali. Orang tulisannya baca apa? Orang terus. Begitu betul jawabannya ya. Mulai nih. Anjay. Ingat ya, pemenangnya yang punya kecerdasan emosi paling tinggi, yang kecerdasan emosinya tinggi. Tapi kalau misalnya kamu dapat kecerdasan emosi rendah juga tidak bagus. Jangan boleh. Kaki awas kaki. Surat kopinya doang. Jangan kasih keluar kak. Jangan kasih keluar. Jangan pikir sendiri apa? Ayo, lanjut. Tugas Mina dicontek oleh temannya tanpa mengatakan terlebih dahulu. Mina menerima dan memaafkannya. Saya. Dia. Apa tadi kak? Tugas Mina dicontek oleh temannya tanpa mengatakan terlebih dahulu. Mina menerima dan memaafkannya. 10. Tinggi. 8. Itu udah sudah. Memaafkan temannya. 4, 3, 2, 1. Memaafkan, menerima. Iya, menerimanya. Pilih yang mana? Ingat ya, kalau misalnya yang jelek juga kamu dapat, kalah juga. Kalau Oke. Restu mendapatkan kritik keras karena kelalaiannya dan menerimanya serta berusaha untuk berubah. Saya. Lagi, turun. Ulang kak, kasih di belakang. Mana dan Mira menyukai orang yang sama. Mereka berusaha untuk caper dengan mengikuti lomba. Oke, tadi ya. Kecerdasan emosinya tinggi atau rendah? 10, 9, 8, Rendah tuh. Kenapa rendah? Tinggi. Kenapa tinggi? 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Bis. Rendah, saya rendah. Mina dan Mira menyukai orang yang sama. Mereka berusaha untuk caper dengan 3,
karena kelalaiannya dan menerimanya serta berusaha untuk berubah. Tinggi karena dia bisa menerima kritik dan saran orang lain. Oke, baik sekali. Ulang. Gue mau tanya apa tadi ya? Tadi mau ya? Sudah. Oke. Oke, kami Ayo tempel dia punya kertas kamu masing-masing. Oke, Kak. Kak sudah ada lagi? Sudah. Tidak ya? Memang pertanyaannya sudah stop. Tidak. Aku kirim coba. Bisa foto itu. Ayo bisa foto itu. Ada yang mau pertanyaan tambahan? Kamu punya sedikit sekali. Ini kalau kamu bisa jawab, saya kasih dua. Gadis melihat Rizky terjatuh dari motornya dan menertawakannya. Namun setelah Rizky meminta tolong, gadis kemudian membantunya untuk bangun. Ini kenapa? Tinggi. Kenapa? Karena dia sudah gara-gara dia. Gadis melihat Rizky terjatuh dari motornya dan menertawakannya. Namun setelah Rizky meminta tolong, gadis kemudian membantunya untuk bangun. Oh iya, sudah dia. Sama saja begini. Sudah ditertawakan dia, tapi dia masih motor. Ih, sosok. Kalau dia aku di teman sampai dia tuh enggak Apa namanya? Apa sudah Kak? Kayak tinggi apa? Tidak ada berpikiran yang tinggi kalau dicari. Ya, itu yang dari games tadi. Apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang dapat kamu pahami dari games yang sudah kita lakukan tadi? Bukan sedih. negara. Kamu sama dia banyak sekali keren. Iya, pagi-pagi awas gitu. Lantas aku kok iya, dan bilang siapa nih gerak? Iya. Kamu kan Oke, semuanya. Berpikir kritis itu kecerdasan emosional tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Bijak itu kecerdasan emosi tinggi rendah? Tinggi. Agresif? Rendah. Anti kritik? Rendah. tinggi. Rendah. Oh iya. Kamu tahu anti kritik itu apa? Tahu. Tidak. Apa ya? Tidak menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, itu anti kritik itu tidak menerima kritik dan saran dari orang lain. Jadi dia itu kecerdasan emosinya rendah kan? Iya. Oke, emosian tinggi atau rendah? Sadar diri? Tinggi. Memiliki banyak teman? Tinggi. Malas? Rendah. Jadi kelompoknya Adel 1, 2, 3, 4. Ada 4 kecerdasan emosi tinggi dan 1, 2, 3, 4 kecerdasan emosi rendah. Terus 1, 2, 3 mana? Kalau rendah dan tinggi. Oke, nah teman-teman itu tinggi atau rendah? Dan baik hati itu Tinggi. sama ya. Sebenarnya imbang kalau sama. Cuma ini lebih banyak. Jadi kelompok pemenangnya kelompoknya ada. Langsung memaafkan. Oke, dari ini tadi apa sih? Dari permainan ini apa yang bisa kamu tangkap soal kecerdasan emosi? Kreatif. Ada orang yang kecerdasan emosinya tinggi tapi dia Tinggi tapi ada juga yang Cina lainnya rendah. Oke, kalau begitu siapa yang bisa kasih kesimpulan atas layanan kita hari ini? Satu orang. Kasihkan kakak kesimpulan dari yang sudah kita lakukan hari ini. Ya. Apa yang sudah kamu dapat dari semua keseluruhan yang kita lakukan hari ini? Ilmu apa?
apa? Pengantar malam. Cerdas sama Kau sudah. kalau misalnya ada orang marah, kamu harus ya, kalau misalnya kamu marah, kamu harus menenangkan diri. Jangan dulu Oke, kakak mau bagikan gambar evaluasi. Siapa di sini? Ayo simpan dulu sapinya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti layanan? Tapi ada sedihnya kak. Karena ya, oke semuanya, karena ini pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir, kami terima kasih atas kerjasamanya untuk bimbingan kelompok hari ini. Oke, karena ini sudah pertemuan kedua dan kakak rasa kamu sudah paham semua tentang kecerdasan emosional, jadi kakak akhiri untuk pertemuan tentang kecerdasan emosional. Semoga kita akan dapat bertemu lagi untuk melaksanakan layanan di lain waktu dengan topik yang berbeda. Kalau itu satu orang boleh pimpin doanya. Tadi teman-teman, sebelum kita keluar, kita kerja dengan